kita kedatangan dua orang yang lagi rame di sosial media karena kebaikan mereka. Kita panggil ini dia, Baby Z dan Bobby Tince. Kodok, ayam kodok. HBD lo sis, HBD lo. Kemarin kita belum. Oh iya, terima kasih. Perjumpaan HBD to you serta mulia. Iya, Teteh. Baby Z dan Bobby rame diperbincangkan karena kebaikan mereka berbagi kepada penjual es teh yang sedang viral. Aku punya tayangannya, ini dia. Tapi gimana sih tanggapan Anda melihat apa yang terjadi sama Pak Sun Haji sekarang ini? Aduh. Kalau saya sih dari awal lihat sekitar jam 7 pada jam 8 malam gitu ya, simpatik gitu. Jadi kalau merasa itu saya atau keluarga saya pasti sedih gitu. Bisa kita lihat juga dalam tayangan itu kan, begitu keluar kalimat itu, sepersekian detik dia hanya diam tapi dia tarik napas gitu. Nah itu nyesek banget kita lihatnya gitu. Jadi sejak malam itu juga saya tulis di story, saya bilang yang tahu alamatnya kasih tahu saya gitu. Cuma belum kepikiran mau ngasih apa. Terus kemudian nggak lama saya sejam setelah posting ada Pak Ustadz siapa tuh ngajakin umroh dan lain-lain. Saya langsung cari tahu, pokoknya banyak yang kirim DM alamatnya di anu. Ketemu alamatnya, tapi baru gambaran doang ya di wilayah sana kecamatan Anu gitu. Langsung jam 12:05, 14 saya jalan ke sana. Langsung tuh? Malam itu juga. Malam itu juga sampai sana jam? Jam 8 setelah beberapa tamu pulang, saya orang ketiga datang. Oke. Gitu. Ya. Kalau Baby? Baby waktu itu kan memang lagi main Instagram, terus lihat berita itu dan itu belum terlalu ramai ya orang-orang, terus langsung spontan aja gitu kok, langsung nangis aku ngeliat kerasa bapak saya kan dulunya juga ngasongan gitu, langsung saya posting minta tolong ditemuin maksudnya netizen kalau ada yang bisa dikontak, saya mau ngasih bapak mau beli tesnya 10 juta, langsung itu ternyata rame dan Kak Bobby Tince melihat postingan Teteh, Neng terus malam telepon ya, aku udah tidur, terus pagi-pagi Neng mau kesana karena saya udah nyuruh tim juga sama Sayap Hati, itu udah ngasih alamat, tapi karena dia jam agak siangan, nah karena Kak Bobby Tince nyampe duluan, ya langsung saya arahkan ke Kak Bobby Tince aja biar cepet langsung nyampe ke bapak dan akhirnya kita pikol ya ayah waktu itu. Itu aja sih. Baik. Dulu paling pagi waktu itu. Apa yang membuat akhirnya kalian ikutan speak up dan membantu? Satu, saya sekarang ini kan Kak di Komisi B ya, di Dewan di Komisi B itu saya sangat memperjuangkan nasibnya UMKM. Dan satu hal yang saya bikin sedih itu, jujur tahun 82 bapak saya itu dagang asongan, dagang nasi bungkus, dagang rokok di jalan dan di kapal. Jadi kayak caranya sama kayak bapak itu jualan. Iya, kayak bapak. Jadi kayak ngerasa kayak itu kayak kalau bapak aku digituin tuh gimana gitu, dan sangat tidak terima dengan perlakuan orang yang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mungkin sekarang jadi bagian dari pemerintahan kok bisa memperlakukan orang yang lagi bukan minta-minta loh, dia lagi berjuang dan berjualan untuk anak istrinya, kalaupun nggak mau dibeli tidak apa-apa, paling nggak tidak usah diperlakukan tidak baik gitu loh. Ya, oke. Baik, dan sekarang ini kita ada curahan hati Pak Suhaji yang perlu ditanggapi ya. Coba kita lihat ini. Kelihatan. Iya. Jadi kemarin itu video call karena Bobby lagi di situ ya. Iya. Video call itu pakai handphone Bobby ke handphone Baby ya. Iya, langsung. Kayak yang emang udah diatur gitu. Begitu udah mau nyampe sekitar 10 menit, hubungin Baby, kasih respon. Setelah tutup telepon, 2 menit depan ada ATM. Ambil uang, bungkusin, langsung ke sana silaturahmi. Orang keluar, saya masuk. Setelah saya pulang, rame banget. Rame, udah mulai datang orang gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi ya mereka cepat sekali ya, sigap gitu. Kalau buat aku sih itu keren banget ya yang dilakukan sama Bobby sama Baby Z. Karena setelah berarti setelah bertemu sama Pak Suhaji ini secara langsung, gimana kondisi psikis ya? Yang kita lihat kan hanya sebagian aja tuh ya. Yang sesungguhnya sebenarnya gimana, Bob?
Kalau secara ngobrol langsung deep talk nggak ada kesempatan karena banyak tamu. Ya, rame. Tapi ada beberapa momen dia ditanya sama beberapa wartawan lokal media datang juga pada saat itu. Bagaimana perasaannya? Saya sudah melupakan itu dan saya udah biasa kok kalau memang dibuat sakit hati bahasanya gitu. Ya saya legowo aja bahasanya seperti itu. Tapi kalau lihat dari wajahnya ya kayak nggak dendam gitu loh, polos banget, polos, senyum, ramah, nggak dibuat-buat apa adanya. Jadi pas Bobby ke rumah bapak tinggal bersama keluarga. Ya, kecil. Juga. Ya, rumah kecil dia numpang sama ibu mertua dari istrinya, tuh mertuanya istri ya, ibunya istri berarti ya, sama adik-adiknya. Jadi ngumpul semua di situ rame. Tapi Bobby sempat ngobrol nggak sama istri atau sama keluarganya? Enggak, karena memang padat banget deh. Iya. Hektik. Saya ngobrol sama kakaknya. Saya bilang, saya tujuannya kesini adalah mau memberikan. Karena kan kalau saya ngasih uang, ya saya nggak bisa ngasih uang karena keuangan nggak bisa ngasih uang lah intinya. Yang saya punya apa? Kebetulan saya kan di travel. Ya udahlah, saya bisa berguna, bermanfaat buat orang lain. Iya. Saya bawa koper segala macam, prepare, kepedean lah, bawa sampai sana. Begitu di sana ternyata nggak bisa langsung diputuskan karena kan kalau orang daerah itu harus nanti gimana ya kalau ke sana buat paspor seperti apa. Susah, gitu. Jadi saya ngobrol sama kakaknya bilang tinggalkan nomor telepon saja, nanti kita komunikasi, setelah itu kita kabarin, dia bilang. Targi saya komunikasi lagi sama bapaknya, saya izin siang saya mau ke Brownies, saya mau video call boleh apa enggak ya, Bapak Sun Hajinya sudah mengurus paspor Imigrasi. di imigrasi, jadi kita tidak bersedia dikonfirmasi, mungkin lain waktu. Oke, Ya, baik. lagi rame. Iya. Tapi melihat kasus ini ramai ya, menjadi berita yang viral sebenarnya. Pro kontra itu udah pasti dalam satu pemberitaan, tapi kita tidak mencari pembenaran atau apapun itu. Kalau dari kalian sendiri menanggapi kasus ini tuh seperti apa sih? Kalau dari baby pribadi, sebenarnya itu kan kalau di kacamata hukum ya, ada kalau ada orang yang tidak berkenan itu pasti bisa melaporkan pertama. Itu sangat perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan tidak beretika. Terus saya lagi itu kan nge-tag beliau segera minta maaf, dan akhirnya mereka mungkin datengin langsung. Dan tapi yang saya maaf ya mungkin Pak Sun Haji dan keluarga, dan saya lihat lagi video mereka dibawa ke markasnya dan dijadiin banser dan sebagainya. Saya cuma mohon tolong pihak-pihak yang terkait biarkan Bapak Sun Haji itu menjalankan kehidupannya seperti biasa. Dengan apa yang dia punya sekarang, modal dia bisa melanjutkan kehidupan, bisa berwirausaha, dan tolong jangan ada yang pihak-pihak kalau udah minta maaf, bapak yang tokoh masyarakat tersebut sudah di situ saja tabayun, kalau emang mau membantu bantu, tapi jangan dibawa ke lingkungannya. Mungkin Pak Sun Haji itu kan polos banget, sebenarnya dia takut kalau kelihatan gitu. dari video juga kurang nyaman Pak. Kurang nyaman gitu kan diginiin apa. Saya agak takut gitu kan. Saya minta tolong, sudah cukup udah minta maaf ya sebagai orang kita yang maafkan. Tapi please jangan dikait-kaitkan lagi, dijadiin banser, dijadiin ini. Menurut saya Pak Sun Haji sudah punya keluarga dan hidupnya sudah nyaman, dan jangan terus melanjutkan jualan es teh manisnya. Biarkan dia dengan kehidupannya aja, please. Untuk orang-orang yang kemarin datang dan membawa Pak Sun Haji ke markasnya, please jangan lagi melakukan hal itu, saya mohon banget gitu. Iya, mungkin itu adalah salah satu perwakilan ungkapan juga dari banyak orang di luar sana gitu ya, dan mudah-mudahan semua niat baik kalian ini bisa menjadi contoh ya untuk para fans, terutama fans kalian, juga pemirsa dan seluruh masyarakat. Karena kita berdiri tidak hanya untuk kita doang, tapi juga untuk orang lain. Ya, kita bisa mencontohkan yang baik. Minimal kita bukan menjadi manusia yang sempurna, tapi kita bisa memanusiakan manusia dengan cara yang manusia ya. Oke, baik. Kalau kayak gitu, ini sekarang ada informasi penting juga nih harus disampaikan. Coba kita lihat mana informasi pentingnya ya. Silakan.